Baik, apakah sudah bisa melihat layar komputer saya? Ya, Sudah, baik. Pak. Eh, baik, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, hari ini kita akan berbicara tentang manajemen risiko. Jadi ini adalah salah satu bab di manajemen keselamatan yang intinya adalah bagaimana risiko yang terjadi di dunia kerja itu bisa kita minimalisasi dengan pengaturan manajemen yang baik. Nah, gambar yang ada di depan ini adalah gambar di Semarang ya, di pabrik Semarang. Ini orang yang tangannya kejepit, ini saya tutupi karena memang tidak layak dilihat, tetapi ini kejadian nyata, tidak lama, dan proses evakuasi ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lihat dari sini ya. Ketika ada suatu perusahaan atau suatu pekerjaan, itu kemudian eh, ya terdiri dari beberapa karyawan, beberapa aktivitas, maka terdapat banyak bahaya yang bisa terjadi kapan saja. Baik itu di bahaya yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa diprediksi, ya, ataupun yang tidak bisa, misalkan tiba-tiba ada gempa bumi, tanah longsor, misalkan ya, atau ada ledakan dari gas yang terdapat di sekitar sana atau bahan kimia atau kemudian ada petir dan seterusnya. Nah, banyak ya, banyak kecelakaan kerja yang bisa terjadi dimanapun, di mana saja. Termasuk nanti ketika kalian bekerja di pabrik, itu kalian akan banyak mendapatkan masukan yang berkaitan dengan K3. Jadi mata kuliah ini sangat penting buat Anda. Suatu saat ini adalah pengetahuan supaya Anda berhati-hati. Dan kemudian ketika Anda mempunyai sebuah perusahaan, Anda harus kemudian menyiapkan itu ya. Kebijakan ketiga ini ya, yang berhubungan dengan resiko, ini merupakan kebijakan yang wajib atau diwajibkan oleh negara pada semua institusi ya, termasuk UB juga ada. Jadi kebijakan mutu berbasis dengan resiko. Jadi tingkat resiko dan kemudian bahaya pengendalian standarnya punya nggak sasaran dan program K3 itu menjadi salah satu aspek yang dinilai gitu. Nah, termasuk adalah kesiagaan dan tanggap darurat. Nah, tentu hal ini semua instansi ya termasuk kalau Anda di gedung kuliah itu di depan itu ada namanya tempat berkumpul gitu ya. Kapan? Ketika ada gempa misalkan, ketika ada kebakaran dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kebijakan K3. Terus kemudian adanya apa ya, alat pemadam kebakaran, adanya tulisan exit ya dan seterusnya dan masih banyak. Dan itu harus direncanakan, harus ada manajemennya. Nah, resiko sendiri ya, resiko itu adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa, manusia, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan. Ini pada pekerjaan ya. Jadi beda ketika perang antara Palestina dan Israel itu bukan pekerjaan ya, tapi itu perang. Tapi di dalamnya pun diperlukan ya alat-alat untuk uh, menyelamatkan diri. Nah, samping risiko, manajemen risiko inilah yang dibutuhkan di sebuah perusahaan, yaitu proses manajemen. Jadi manajemen mulai top dan bottom ya, mulai dari yang paling atas sampai yang bawah, bahwa risiko itu dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko. Jadi ada tiga ini. Ini yang kemudian menjadi manajemen risiko. Penilaian tingkat risiko K3,
dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan atau frekuensi. Jadi berapa kali dalam seminggu, sebulan, dan setahun. Yang berikutnya adalah keparahan atau kerusakannya. Itu menjadi acuan. Kalau sangat parah sekali sehingga membuat orang meninggal, ya kalau tidak segera diatasi maka perusahaannya bisa ditutup. Berikutnya adalah risiko itu ada ketika ada bahaya, ya, bahaya gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Nah, definisi bahaya sendiri segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera, kerugian lainnya atau yang lainnya. Kalau bahaya diartikan yang lain adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau menimbulkan penyakit atau kombinasi dari keduanya. Nah, ini jenis bahaya dalam K3 itu dibagi menjadi beberapa, ya. Ada benda bergerak, baik bergerak lurus, berputar secara acak gitu ya, atau angkat, misalkan plane gitu ya. Kemudian benda diam, gravitasi atau elevasi, tiba-tiba jatuh ke bawah gitu ya. Rusak, ambruk, kunci lemah. Ini contoh yang ambruk ya. Benda fisik, cahaya, bising, suhu, radiasi, getaran, dan tekanan. Nah, ini termasuk di sini adalah bising, ya, bising. Anda kerja di pabrik itu sudah terbiasa bising. Anda biasa ada yang namanya ear close, ya, ear close, penutup telinga. Bisa cahaya ini salah satu kerja di daerah tempat-tempat yang banyak laser, ya, laser di dalam situ. Kemudian suhu, radiasi di nuklir. Suhu itu di pembangkit biasanya, ya, dekat dengan pembangkit PLTD dan seterusnya. Getaran itu juga di pembangkit juga ada. Tekanan itu juga di beberapa pabrik kimia, ada tabung gasnya dan sebagainya. Aliran listrik, bebannya kelebihan, sentuh, loncatan api, isolasi buruk, gagal bus. Ya. Gagal bus artinya tidak ada groundnya, ya, sehingga listriknya itu menjalar kemana-mana. Nah, ini contohnya ketika Anda bergerak atau kerja di perusahaan listrik seperti PLN, ya, PCB, atau perusahaan lainnya manufaktur, tetapi di situ tempatnya adalah tempat biasanya di pabrik itu kan dia punya LTD, ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, di situ juga bahaya di sini. Bahan kimia ini hampir banyak, ya, bahan kimia terutama di pabrik-pabrik kain, pabrik manufaktur yang berkaitan dengan garment, ya. Ada ledakan, kebakaran, keracunan, korosi, termasuk zat warnanya kain, terus kemudian pabrik bahan kimia, ya. Biologis, bisa kuman, virus, jamur, serangga, termasuk perusahaan yang memproduksi vaksin misalkan. Nah, itu berbahaya. Kalau sampai bocor bisa terkena manusia. Ergonomi, jadi duduk ukuran jangkauan. Nah, ini biasanya ini kenyamanan, ya, kenyamanan dari manusia. Yang terakhir ini kelihatan psikologis, ya, secara psikologis ada stres, tidak harmonis, habis dimarahi, itu merupakan bahaya. Bahaya maksudnya bahaya stres, ya, bahaya tidak bahaya sampai gila. Ada biasanya dimarahin sama bosnya. Nah, analisa risiko sama penilaian risiko itu berbeda, ya. Kalau analisa itu menguraikan suatu risiko dengan cara menentukan besarnya kemungkinan, probabilitasnya, tingkat keparahannya, dan akibatnya dari bahaya tersebut. Kalau penilaiannya itu menilai, membandingkan terhadap standar risiko yang telah ditetapkan. Jadi Anda perlu tahu peraturan-peraturan tentang standar, misalkan standar kebisingan yang boleh berapa, standar cahaya sinar laser yang diperbolehkan, yang sinar laser jenis apa,
dan berapa. Kemudian standar dari udara, udara berapa dan berapa dan seterusnya. Maka apa ada standar ya supaya orang yang bekerja di situ nyaman, ya tidak sakit, ya. Termasuk ini di gambar ini ada baliho, tapi dia balihonya kena angin dan kemudian roboh. Nah, ini punya standar sebenarnya baliho dengan ukuran misalkan 10 kali 10 itu rangka besinya harus ukuran berapa, kekuatannya berapa. Kalau sampai seperti ini, itu nanti dia akan melukai orang yang lewat, ya, melukai orang lewat dan melukai fasilitas yang lain. Ini bisa jadi pengelola tempat baliho ini yang akan dihukum, ya. Nah, peraturan menteri nomor 5 tahun 2014, ya, tentang tugas dan tanggung jawab penyedia jasa. Jadi kalau Anda di sini sebagai pemilik perusahaan, maka Anda harus melakukan pengendalian risiko K3, termasuk inspeksi yang meliputi tempat kerja Anda, peralatan kerja Anda, cara bekerja, artinya SOP-nya harus Anda punya, alat pelindung kerja yang harus Anda punyai, alat pelindung diri, kemudian rambu-rambu, lingkungan kerja, konstruksi sesuai dengan standar. Ya, ini kalau yang konstruksi, ya. Kalau Anda lingkungan kerja misalnya manufaktur, ya manufaktur di sini. Ini contohnya contoh konstruksi. Ini Anda bisa melihat saya, ya, screen saya, ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Kemudian berikutnya adalah prosedur identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya. Jadi prosedurnya, ya, tata caranya. Yang pertama adalah Anda mengakomodasi kegiatan rutin dan non-rutin. Artinya kegiatan perusahaan itu yang berkaitan dengan produksi, konstruksi, itu karena merupakan suatu suatu kegiatan produksi di pabrik, ya, ya memang harus terlaksana, ya. Nah, maka yang harus Anda lakukan apa? Memiliki akses di tempat kerja. Jadi semua orang yang memiliki akses di tempat kerja itu harus Anda latih supaya tahu cara ketika terjadi sesuatu mereka harus bagaimana, harus kumpul di mana dan sebagainya. Nah, Anda harus mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan personel tempat kerja. Nah, misalkan apa? Bahaya berasal dari luar tempat kerja bisa jadi di kanan kiri tempat kerja Anda ada semacam tempat yang merupakan pembuangan limbah, ya, yang di situ limbahnya itu beracun baik dari sisi air dan gasnya, dan itu maka kemudian Anda sebagai orang yang kemudian bergerak di K3, Anda harus memberikan pengarahan pada para karyawan dan Anda harus memberikan tanda di tempat-tempat mana orang lain tidak boleh datang ke situ, atau kalau datang ke situ harus melakukan sesuatu. Salah satunya adalah mengenakan pakaian khusus, ya. Kemudian bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa. Jadi contohnya adalah dulu waktu saya bekerja itu di belakang pabrik itu ada perkampungan, yang perkampungan itu mungkin 70%, ya, yang berada di situ itu pencuri, begal dan sebagainya. Jadi ketika ada karyawan melewati situ, pasti akan dibegal, pasti akan dimintain sesuatu lah. Nah, gitu. Itu perlu pabrik juga memberikan informasi kepada karyawan, ya, terutama karyawan yang baru.
sarana dan prasarana peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia. Nah, sarana dan prasarana ini termasuk salah satunya adalah APAR ya, APAR, alat pelindung kebakaran ya, pemadam kebakaran. Terus kemudian alat-alat yang dipakai untuk melindungi dari bisingan, cahaya dan sebagainya. Itu harus dipunyai oleh pabrik kalau memang di pabrik itu ada potensi bahaya bisingan, bahaya laser dan seterusnya. Modifikasi pada SMK 3 ini termasuk perubahan sementara yang dampaknya pada operasi proses dan kegiatannya. Jadi di sini bisa jadi ada perubahan dari manajemen ya, seiring dengan sedikit atau banyaknya kejadian yang hubungannya dengan keselamatan. Jadi harus dimodifikasi supaya apa? Supaya keselamatannya bertambah dan kurangnya tingkat kecelakaan. Berikutnya ada beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian. Maka perusahaan harus membaca ya, harus membaca dan paham undang-undang yang berkaitan dengan K3 ini, risiko ya, undang-undang tentang risiko. Desain lokasi kerja, proses instalasi mesin, peralatan prosedur operasi dan istri kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia. Jadi di sini ada kemudian semua proses dari awal ya, ketika Anda mau membangun sesuatu misalkan itu ada yang namanya survei ya, lokasi kerja, proses instalasi, apakah ada saluran air bersihnya, pembuangannya, limbahnya dan sebagainya termasuk listriknya. Sehingga apa? Ketika nanti jadi pabrik dan beroperasi itu tidak akan mengganggu masyarakat. Maka pemerintah menentukan daerah industri dan daerah bukan industri. Nah, manajemen risiko ini menjadi bagian ya, bagian dari proses kegiatan dalam organisasi yang kemudian ini wajib ada karena ini merupakan ada multidisiplin keilmuan dan latar belakang. Jadi kalau pabrik kimia biasanya ngambil dari teknik kimia, ada juga dari teknik lingkungan, dari teknik mesin karena ada mesinnya juga. Artinya apa? Manajemen risiko ini dia banyak orang bisa masuk di sini karena gantung dengan jenis pabriknya dia bekerja pada sektor apa. Nah, maka dari situ manajemen risiko itu akan berjalan terus selama pabrik itu berjalan, maka itu pasti tetap ada risikonya ya, meskipun pabriknya hanya misalnya pabrik software misalnya ya, pabrik software dia membuat software itu ada risikonya ya, ada radiasi dari komputer, bisa sakit mata, kemudian punggung, pegal dan sebagainya, ada semua sampai ke misalkan tambang, kebakaran, kemudian tenggelam dan sebagainya. Nah, ada elemen utama dari manajemen risiko ya. Maka yang pertama adalah penetapan dari tujuan. Artinya tujuan dari kalau Anda pabrik, kan pabrik itu tujuannya apa sih? Produksi apa sih? Produksi semen misalkan. Oh, kalau produksi bahayanya apa? Oh, bahayanya ketika Anda membawa atau membuat sumber dari semen, kemudian Anda mengolah batu yang sudah diambil menjadi semen, maka ada bahaya kebisingan, ada bahaya terbuk semen yang masuk, ada bahaya ketabrak semennya dan sebagainya. Maka di situ ada analisa risikonya, akibat dan kemungkinan yang mungkin akan terjadi ketika pekerjaan itu dilakukan. Maka kemudian ketika pabrik semen itu berjalan, ada nggak yang kemudian kecelakaan atau sakit atau bagaimana? Maka dievaluasi ya. Setelah dievaluasi ya, maka kemudian ada pengendalian, dikendalikan risikonya. Dan semua proses ini itu ada monitor dan reviewnya karena selalu ada komunikasi. Ada bagiannya ya. Biasanya yang kemudian tahu, sangat tahu itu bagian HRD. HRD itu tahu sekali siapa-siapa yang bagian mana yang kemudian terkena risiko atau kecelakaan. Misi Pak Reddy. Ya, Ini screen-nya nge-freeze sekarang, Pak.
Oh, fresh. Bentar. Iya. Ya, Mas? Belum ya? Iya, udah, Belum. Pak. Udah ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada penetapan tujuan dan identifikasi bahaya. Jadi tadi saya bilang bahwa untuk membangun sebuah pabrik perlu ada kebijakan-kebijakan yang hubungannya dengan risiko ketika mendirikan pabrik itu apa. Dan selanjutnya apa? Identifikasi bahaya. Apa saja ya yang bahaya? Kalau pabrik rokok misalkan, kalau pabrik rokok itu bahayanya ya bau ya, bau dari sembakonya. Maka di dalam pabrik itu pabrik rokok wajib memberikan masker sama ear closer ya, apa itu penutup telinga supaya kebisingan karena mesinnya suaranya besar karena besar ya dayanya besar. Kemudian masker karena supaya debu dari tembakau yang dari mesin itu kemudian tidak terhirup ke hidung, ke pernafasan ya, karena bisa menyebabkan paru-paru. Terus kemudian tadi ya ada analisa dan ada evaluasi. Ketika terjadi kebakaran misalkan, maka pabrik atau perusahaan akan menganalisa apa yang terjadi, kenapa, penyebabnya apa, dan terjadi beberapa kali probabilitasnya, sehingga dari kok terjadi berkali-kali maka ada konsekuensinya. Biasanya kalau di pabrik itu kalau sudah 1, 2, 3 terjadi terus maka kepala bagiannya akan diganti. Ya paling buruk ya dipecat ya. Berarti dia tidak bisa untuk mengatasi itu. Nah, evaluasi apa? Apakah benar ini yang salah orangnya atau mesinnya atau cuaca alam atau bagaimana? Nah, kalau cuaca alam memang tidak bisa mencap siapapun. Tapi kalau ada kesalahan dari karyawan, maka karyawan itu yang akan diganti. Nah, untuk mengendalikan risiko, maka dibuatlah beberapa SOP ya. SOP untuk misalkan nih, untuk masuk ke kilang minyak, maka Anda harus menggunakan A, B, C, D, helm, dan seterusnya. Ada menggunakan baju anti panas, anti api misalkan, dan seterusnya, kacamata, dan seterusnya. Kenapa? Karena risiko-risiko bakar, dan seterusnya itu harus dikendalikan, diminimalisir. Monitor review terus. Jadi manajemen harus selalu memonitor kejadian yang ada. Manajemen yang buruk itu dia akan mendapatkan sanksi ketika kemudian apa itu kecelakaan itu terjadi berulang-ulang. Gitu. Manajemen HRD bisa diganti atau dipecat. Gitu. Karena dia membawahi masalah SDM. Komunikasi dan konsultasi. Nah, ini komunikasi internal maupun eksternal ya ketika terjadi risiko kecelakaan. Termasuk dengan polisi misalkan ya, dengan bagian keamanan aparat itu untuk kemudian menjembatani kasus dan biasanya salah satunya itu adalah perusahaan itu menghindari wartawan ya, karena tidak ingin kalau kena wartawan masuk ke data dan itu akan di warning sama pemerintah kalau terjadi berulang-ulang akan ditutup. Nah, untuk jenisnya ya
jenis tingkatan dari risiko ini ada jarang, kadang, dan sering. Nah, jarang itu ya biasanya kalau jarang itu ya setahun sekali itu jarang. Kadang ya bisa sebulan sekali, sering ya bisa seminggu sekali. Ini tergantung dari jenis perusahaannya. Akibatnya, akibat dari kecelakaan atau risikonya itu ringan, sedang, berat. Berat itu menimbulkan kematian ya. Kalau sedang itu biasanya cacat ya. Kalau ringan itu biasanya hanya shock, gitu, stres gitu. Jadi ini yang kemudian dinilai dari risiko. Nah, untuk itu perlu dikontrol setelah diidentifikasi tadi. Terus kalau terjadi terus harus ditinjau kembali apakah perlu perbaikan atau perlu penutupan, gitu ya. Salah satunya adalah rekayasa engineering, rekayasa supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi. Nah, risiko ketiga ini memadukan antara peluang dan peristiwa akibat ditimbulkan dalam kegiatan konstruksi, kalau manufaktur ya manufaktur. Jadi parameternya apa? Parameter risiko ketiga ini adalah peluang dan akibat, banyaknya dan akibatnya. Setelah banyaknya, tingkatnya adalah ringan atau berat. Nah, ini jadi parameter dari risiko ini adalah banyaknya, probabilitasnya, peluangnya, atau konsekuensinya, akibatnya, ringan, sedang, parah tadi. Nah, risiko tinggi, sedang, kecil. Nah, tinggi harta jiwa ya, membahayakan. Sedang biasanya hanya harta benda, tapi ini biasanya cacat tadi ya. Kalau kecil itu hanya dia membuat stres. Nah, penilaian resiko ya, yang tadi ya jarang, kadang-kadang sering, luka ringan, luka sedang, luka berat, cacat, dan kematian. Ini dari sisi keparahan. Nah, nilai 1, 2 risiko rendah, 3, 4 risiko sedang, 6 dan 9 risiko tinggi. Ini penilaian kalau nanti ada formnya ya, form untuk penilaiannya. Pengendaliannya ada 5 macam: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri atau APD yang sudah ada di PPT minggu lalu. Nah, eliminasi itu apa? Menghilangkan sumber bahaya. Kalau memang ada suatu tempat ya, misalkan kontrol unit listrik dan di situ pasti akan ada orang kesetrum terus, maka bisa dihilangkan, diganti dengan kontrol unit yang lain yang lebih aman. Kenapa? Ya biasa jadi di situ biasanya ada genangan air dan sebagainya. Substitusi, mengganti dengan metode yang lebih aman. Ini kalau kemudian berupa metodenya, caranya. Misalkan kalau ini ada emasnya kejepit ya, maka di sini dikasih pengaman sehingga tangan tidak bisa masuk, seperti CNC itu ya, ada penutupnya. Terus ada emergency stop, gitu. Rekayasa teknik, modifikasi teknologi, ya bisa jadi kalau ada yang kejepit, otomatis ada asisten sensor dan sensornya otomatis dia berhenti. Cara administrasi, pengendalian malah pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman, jadi SOP-nya diganti, ya. Alat pelindung diri berarti kemudian ada misalkan sarung tangan, helm dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan risiko. Jadi ini ada latihan. Silakan Anda kerjakan yang latihan 2 saja. Dari jurnal tentang studi kasus. Yang pertama adalah tidak adanya atau kurang diterapkannya manajemen risiko. Yang kedua adalah optimalisasi penerapan manajemen risiko. Terus referensinya kerjakan, kumpulkan di GCR. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini mengenai presensi yang di Siam.